Oke, selamat malam sejauh semua. Kembali lagi di live IG Dopa Indonesia di akun yang kedua yaitu di Daily Dopa. Bagaimana kabarnya semua? Baik, selamat bergabung Kak Habila Dokter. Baik. Bagaimana kabarnya semua sejauh Dopa? Semoga sehat selalu. Kembali lagi di live IG yang kedua ini bersama saya Raffi Ardianto sebagai co-founder dari Dopa Indonesia sendiri. Sebelum kita mulai, boleh absen dulu berasal dari mana saja yang sudah bergabung di live kali ini. Baik, selamat bergabung juga Medibud. Oke, terima kasih atas antusiasmenya. Saat ini di live IG yang kedua ini akan kita bahas mengenai 10 kesalahan pemula saat bekerja sama dengan investor. Kesalahan pebisnis pemula saat bekerja sama dengan investor. Itu sebenarnya kesalahan ini juga umum dilakukan oleh sejauh semua yang mulai bisnis awalnya itu belum menggunakan investor. Artinya gimana? Mungkin sejauh di sini ada yang mulai bisnis dengan modal dari sendiri maupun dari modal dari keluarga dan dari kerjasama dengan teman-teman lainnya. Namun berbeda dengan membangun bisnis menggunakan investor, di mana untuk investor ini yang mereka inginkan bukanlah bunga ataupun kelebihan dari kembalian hutang yang kita pinjam, melainkan dari investor ini mereka menginginkan adanya kepemilikan saham di usaha yang kita bangun ini. Jadi ada sedikit perbedaan bisnis menggunakan dana pinjaman atau hutang. Jadi ada sedikit perbedaannya di situ. Baik. Langsung kita mulai saja untuk yang pertama yaitu no idea who is the investor. Nah, sejauh semua dalam mencari investor itu kita harus tahu bisnis kita itu modelnya seperti apa. Karena untuk mencari investor kita juga harus menentukan sendiri investor seperti apa yang akan kita cari dan bagaimana cara mencarinya. Karena ada beberapa jenis investor, yaitu ada 5. Yang pertama, friends and family, itu dimana investornya berasal dari keluarga, dari kolega maupun dari teman-teman sejauh semuanya. Terus yang kedua ada angel investor. Nah, angel investor itu adalah sebuah pihak yang hobi untuk investasi di usaha-usaha yang bagus. Nah, angel investor ini ada beberapa yang ingin show di publik maupun ada juga beberapa yang tidak ingin untuk terlalu muncul di publik, namun dia berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang akan go internasional maupun yang akan IPO seperti itu. Untuk angel investor ini, untuk yang sudah terkenal yaitu ada Ahmad Zaki sebagai owner dari Bukalapak. Beliau merupakan salah satu angel investor. Terus untuk jenis investor yang ketiga yaitu private equity. Nah, private equity ini bedanya yaitu private equity ini dia pemodal hanya untuk di perusahaan-perusahaan yang private, jadi bukan di perusahaan yang sudah IPO. Sedangkan untuk venture capital itu seperti private equity, namun untuk venture capital dia dana dan cakupannya itu lebih luas lagi. Nah, untuk kita mengetahui siapa investor yang cocok untuk kita itu kita harus mengetahui dulu apakah investor tersebut kita cari hanya untuk kita mendapatkan uangnya atau untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan lainnya. Keuntungan lainnya seperti apa? Seperti fungsi strategik dari investor tersebut. Nah, untuk contoh kasusnya seperti warung abnormal ya. Oke. Untuk warung abnormal ini diinvest oleh Salim Group. Nah, Salim Group itu apa? Salim Group adalah sebuah perusahaan yang menginduki dari Indomie maupun Unilever maupun KFC Indonesia dan Tepung Bogasari. Nah, timbal baliknya seperti apa? Timbal baliknya adalah untuk Salim Group, mereka mensupport dari warung abnormalnya untuk mencapai ke target-target finansialnya. Jadi bedanya investor yang kita hanya butuhkan kapital atau keuntungan keuangannya saja dan investor yang strategik adalah di situ. Kalau investor yang kita butuh hanya uangnya saja, yaitu di mana kita pinjam uang, tapi nanti si perusahaan ini juga menargetkan kita untuk mendapatkan keuntungan, tapi tidak ada fungsi strategik ataupun suportif dari merekanya. Sedangkan untuk investor yang strategis itu di mana investor yang kita pinjami uang, mereka juga mensupport kita untuk kita mencapai ke target-target keuangan tersebut. Jadi tidak hanya
kita mencari targetnya itu berdasarkan kemampuan kita, namun juga disupport oleh dari investor tersebut. Untuk poin yang pertama itu kita harus tahu siapa investornya. Yang kedua yaitu funding is not for everyone. Maksudnya gimana? Funding is not for everyone itu maksudnya adalah perusahaan itu nggak harus menggunakan investor untuk menjadi perusahaan yang sukses atau perusahaan yang besar. Yang contohnya itu ada Wardah. Bagi sejauh di sini mungkin beberapa sudah tahu ya Wardah itu perusahaan apa, yaitu perusahaan yang bergerak di bidang kosmetik. Nah, untuk Wardah sendiri ini dia tidak menggunakan investor untuk mengembangkan bisnisnya, yaitu dia menggunakan return earning atau loan atau pinjaman. Nah, beda dengan investor. Untuk mekanismenya seperti apa itu merupakan rahasia dan strategis dari perusahaannya tersebut. Jadi mungkin tidak terpublish secara langsung. Dan yang kedua ada Zoho. Zoho adalah sebuah startup yang mengalahkan dominasi startup di mana perusahaan startup yang lain itu mendapatkan pendanaan atau investor. Sedangkan untuk Zoho ini tidak mendapatkan pendanaan, tapi dia berhasil mengalahkan startup lain yang menggunakan pendanaan. Nah, itu merupakan tanda kesuksesan juga. Nah, dari ini kita bisa tahu bahwa untuk menjadi sukses itu tidak harus perusahaannya itu mendapat funding atau investor. Yang penting itu dari CEO-nya atau nahkodanya. Kalau CEO-nya bagus tapi perusahaannya itu tidak dikelola dengan baik dan juga tidak mendapatkan investor, mungkin tidak akan berkembang dengan baik. Sedangkan kalau CEO-nya bagus dan dia mau dan niat untuk mengembangkan usahanya, itu nanti akan bagus meskipun tanpa menggunakan investor. Jadi investor itu bukan segala sesuatu yang harus dimiliki untuk mencapai keberhasilan di bidang usahanya tersebut. Terus yang ketiga yaitu mengenai MOU. Nah, harus dibedakan dulu untuk MOU di sini ini untuk kerjasamanya itu harus dibedakan antara utang dan investasi. Untuk di bidang bisnis ini untuk MOU-nya itu jangan sampai tercampur antara harta bisnis dan harta yang lainnya. Jadi dalam MOU itu juga kadang mungkin ada beberapa yang nakal. Mungkin jadi pas dari investor mau menyuntikkan dana, nanti dia minta kayak harta kita secara pribadi seperti harta tanah maupun harta bangunan itu dijadikan jaminan. Nah, itu suatu kesalahan yang mungkin sering terjadi dan mungkin belum disadari oleh sejauh semuanya. Jadi harus dipisahkan juga antara MOU ini untuk hutang atau untuk investasi. Jadi tidak terseret untuk harta-harta bisnis yang lainnya. Seperti itu. Terus yang keempat yaitu mengenai masalah legal dan hukum. Jadi di bisnisnya ada dua bentuk ya, itu CV dan juga PT. Untuk CV itu bersifat tanggung renteng atau di mana harta ownernya itu juga bisa terseret apabila perusahaannya bangkrut. Berbeda dengan PT, itu diatur di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007. Untuk PT itu apabila perusahaan itu mengalami kerugian atau bangkrut, itu nanti dari PT akan dijual dan hasil dari penjualan itu yang akan dibagikan kepada investor. Berapapun itu jumlahnya itu yang akan dibagikan. Sehingga harta pribadi dari masing-masing pemegang saham itu tidak terseret ke hutangnya tersebut. Jadi untuk melunasi hutangnya hanya berdasarkan hasil penjualan PT-nya tersebut, tidak ditarik dari kekayaan masing-masing pemegang sahamnya. Nah, penyebabnya itu apa? Yang pertama, pebisnis kurang transparan dan kurang komunikasi. Gimana maksudnya? Apabila pebisnis kurang transparan dan kurang komunikasi, itu nanti akan menyebabkan kredibilitasnya juga terganggu. Terus yang kedua, investor tidak masalah kehilangan uang. Nah, ini kenapa? Karena emang untuk investor-investor kayak seperti angel investor itu mereka sudah menyadari bahwa risiko untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang kecil seperti itu memang risikonya sangat tinggi, namun juga untuk returnnya juga sangat tinggi. Sedangkan bagi beberapa orang merasa mungkin bersalah apabila menghilangkan uang dari investor tersebut. Sedangkan padahal dari satu sisi investornya sudah menyadari bahwa kehilangan uang merupakan salah satu risiko dari berinvestasi di sebuah perusahaan yang sedang berkembang termasuk startup. Terus yang ketiga, keterbukaan dan kejujuran adalah kunci. Nah, ini sangat penting.
Maksudnya gimana? Dalam menjalankan bisnis, terutama menjalankan bisnis yang menggunakan uang dari investor itu kita harus terbuka dan jujur terhadap investor ya, termasuk dalam perihal keuangan. Itu gimana maksudnya? Nanti dari bisnis kita itu harus membentuk laporan keuangan yang jelas dan terbuka. Jadi kita harus secara rutin memberikan laporan kepada investor mengenai dananya sudah digunakan untuk apa saja, lalu yang tersisa berapa, dan juga alokasinya ke depannya seperti apa, dan bisnis plannya seperti apa. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan dan juga kredibilitas kita sebagai pengusaha, dan juga di sisi lain sebagai tanggung jawab kita karena sudah diinvest oleh investor tersebut. Sebelumnya kita sapa dulu. Selamat bergabung Kak Rizky Alfi Rahman dan Kak Askia Irma. Seperti itu. Tadi sudah sampai poin nomor 4. Nah, ini ada sedikit cerita. Jadi belum lama ini saya mengikuti seminar itu dengan Mas Agung Haryadi. Itu seorang co-founder dari komunitas pengusaha kuliner.id dan juga pemilik cabang martabak Kang Pandan dengan revenue 2 miliar per tahun. Nah, beliau bercerita kalau di tahun 2017 itu beliau sedang mengembangkan usaha dan diinvest oleh seorang investor untuk namanya dirahasiakan. Itu diinvest dan juga akhirnya karena beberapa hal itu bisnisnya rugi sehingga keuangannya juga habis semuanya modalnya, dan investor pun mengetahui. Jadi Kak Mas Agung ini dia menceritakan ke investornya apa yang bikin uangnya itu habis, apa yang menyebabkan bisnisnya bangkrut dan lain sebagainya. Lalu dari investor, setelah itu pada tahun 2021 saat Mas Agung berusaha untuk membangun bisnis kembali, investor mendengar kabar tersebut dan langsung mengkontak lagi ke Mas Agung. Nah, pas ditanya kenapa mau menginvest lagi padahal dana yang sebelumnya yang tahun 2017 itu belum diganti dan belum kembali gitu modalnya yang sudah diinvestkan. Nah, dari investor ini dia bilang kalau hanya Mas Agung satu-satunya usaha yang diinvest oleh Pak ini yang tidak menghilang, dalam artian dia masih bertanggung jawab terhadap dana yang diinvestasikan dan tidak langsung menghilang begitu usahanya itu bangkrut. Jadi di sini laporan keuangan dan juga keterbukaan dan kejujuran adalah kuncinya bagi sejauh semua untuk mencari investor dan bekerja sama dengan investor. Jadi integritas itu sangat penting. Bisa jadi usaha kita saat ini itu integritas sama investornya itu adalah yang nantinya akan membantu kita untuk sukses dengan bisnis yang lainnya, dimana apabila mungkin kita merusak integritas atau kepercayaan investor saat ini, bisa jadi sebenarnya di kemudian hari saat kita membangun bisnis yang lainnya, investor tersebutlah yang akan invest di bisnis kita. Jadi integritas atau kejujuran itu sangat penting, dan juga untuk jangka panjang kita harus menjaga nama baik kita sebagai pengusaha sehingga tidak membuat opportunity atau peluang kita di kemudian hari itu menghilang gara-gara di masa lalunya kita sempat mengecewakan atau lepas dari tanggung jawabnya tersebut. Oke. Selanjutnya yang kelima itu ada wrong mindset. Jadi wrong mindset itu apa? Di sini mau tanya dulu nih. Ada dua option. Yang pertama, dalam suatu bisnis kita memiliki 100% saham dengan nominal 100 juta, atau kita memiliki bisnis dengan hanya 60% kepemilikan saham namun nominalnya 5 miliar. Sejauh Dopa lebih milih yang mana nih? Oke. Jawabannya beda-beda ya. Oke, nggak apa-apa. Jadi itu nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, karena emang di bisnis ada beberapa tipe orang. Selamat bergabung dulu ke Astuti. Oke. Jadi di bisnis itu ada beberapa tipe orang. Yang pertama itu dia suka untuk memiliki bisnisnya sendiri tanpa dibagi dengan orang lain. Jadi dia tipe orang yang nggak mau terbebani dengan kerjasama dengan investor. Jadi dia memiliki 100% dari bisnisnya tersebut, tidak ingin dibagi dengan orang lain. Sedangkan tipe orang yang kedua yaitu
dia suka untuk punya 60% sahamnya, namun dari 60% tersebut valuasinya sekitar 5 miliar. Jadi tidak ada yang salah baik yang memiliki bisnis 100% maupun yang 60%, selama itu memang sesuai kepribadiannya masing-masing. Terus mindset yang kedua yaitu investor sama dengan leverage value business. Nah, seharusnya dengan adanya investor itu akan meningkatkan value bisnis atau keuntungan dari bisnisnya tersebut. Bukan sebaliknya, dengan adanya investor malah value bisnisnya menjadi turun. Terus mindset yang ketiga yaitu business as family heritage or asset generator. Nah, itu bedanya apa? Nah, bagi sejauh sini mungkin ada beberapa tipe orang ya. Untuk yang pertama itu mungkin dia membangun bisnis supaya bisa diturunkan ke keluarganya, ke sanak familinya. Namun ada juga orang yang kedua di mana dia membangun bisnis. Nah, dari bisnisnya tersebut dia mendapatkan banyak aset atau keuntungan, baru nanti dari asetnya tersebut digunakan untuk membeli tanah, membeli bangunan dan lain sebagainya yang baru diwariskan ke keturunannya. Jadi baik yang tipe yang pertama maupun yang kedua itu tidak masalah dan itu sama-sama benar juga. Terus yang mindset yang terakhir yaitu adalah fundraising bukanlah progress bisnis. Jadi dalam menggalang dana atau dalam mencari investor itu bukanlah sebuah progres bisnis, itu merupakan sebuah awal atau permulaan dari sebuah bisnis. Sedangkan yang progres bisnis yang sebenarnya adalah penjualan, lalu peningkatan produksi dan lain sebagainya. Sedangkan untuk fundraising sendiri itu adalah baru perawalan dari bisnis. Selamat bergabung Rainer_MD. Oke. Selanjutnya yang poin ke-6 yaitu no financial plan. Itu maksudnya gimana? Jadi dalam no financial plan ini tidak memiliki proyeksi finansial yang jelas. Jadi maksudnya gimana? Dalam mengembangkannya itu dia tidak jelas kapan payback periodnya. Jadi tidak jelas kapan investor itu akan mendapatkan uangnya kembali. Dan juga yang kedua yaitu valuasi tanpa dasar ilmu. Valuasi tanpa dasar ilmu itu artinya apa? Artinya saat kita datang ke perusahaan atau ke investor itu meminta untuk dana, misalnya meminta 5M tapi nggak jelas buat apa, itu adalah sebuah kesalahan yang besar. Jadi dalam kita mencari investor juga harus di set dulu financial plan-nya mau seperti apa, lalu nanti dananya mau digunakan untuk apa. Nah, terus kesalahan financial plan yang ketiga adalah no marketing plan. Itu ada bagian segmenting, targeting maupun positioning. Maksudnya gimana? Jadi dalam bisnis kita juga harus mengetahui segmen kita tuh ada di mana, mau menarget kalangan di menengah ke bawah maupun menengah ke atas. Terus untuk targetingnya kita mau mempertarget itu targetnya yang seperti apa. Misalkan untuk di Dopa sendiri itu targetnya yaitu di tenaga kesehatan. Sedangkan untuk positioningnya juga kita harus tahu kita ada di posisi mana. Jadi jangan sampai kita memposisikan bisnis kita itu terlalu tinggi sedangkan segmen pasar kita itu masih ada di kalangan menengah ke bawah, seperti itu. Terus yang ketiga yaitu no pitching strategy. Nah, pitching strategy itu apa? Jadi saat kita mendatangi investor, kita juga akan mempresentasikan mengenai bisnis kita. Kesalahan yang umum ada 3, yaitu yang pertama incomplete business plan. Nah, business plan yang tidak komplit itu sangat berisiko karena dengan begitu nanti investor akan sulit untuk menilai apakah bisnis kita memang serius atau tidak. Nah, untuk bisnis plan yang baik itu menggunakan BMC, yaitu Business Model Canvas, yang dimana nanti juga akan dijelaskan mengenai channel marketingnya, distribusinya, key partnernya, maupun cost structure dan lain sebagainya. Nah, dengan bisnis plan yang baik itu nanti investor akan mengetahui apakah bisnis kita memang baik dan apakah memang diurus dengan serius atau bisnisnya ini emang cuman asal jalan aja tanpa ada arah bisnisnya yang baik. Seperti itu. Terus yang kedua, untuk masalah no selling skill dan communication skill. Nah, itu maksudnya gimana? Untuk dalam presentasi itu kita harus punya mindset bahwa dalam presentasi itu kita sedang menjual perusahaan, sedang menjual bisnis. Jadi kita harus mengembangkan skill marketing dan juga skill komunikasi dengan audiens, di mana audiens di sini adalah investornya, itu baik private equity maupun investor angel dan lain sebagainya. Oke, terus lanjut ke yang terakhir yaitu untuk pitching strategi yang ketiga yaitu no preparation on negotiation. Jadi maksudnya gimana? Nah, dalam menegosiasi ini biasanya untuk investor-investor yang sudah senior itu akan
sering nawar, di mana misalnya kita menawarkan untuk investasi di kita senilai 2 miliar, tapi kita menawarkannya hanya untuk mendapatkan sekitar 20% kepemilikan sahamnya. Nah, bagi investor-investor yang senior itu biasanya mereka akan menawar untuk mendapatkan porsi kepemilikan saham yang lebih besar, bisa 30%, 40% atau lebih. Nah, di situ untuk strateginya adalah kita harus menyiapkan dulu batas teratas share yang akan kita berikan itu berapa puluh persen. Sedangkan di pertama kita presentasi yang kita lempar adalah batas terbawah dari share-nya tersebut. Misal kita hanya rela kalau bisnis kita ini yang dipegang investor itu hanya maksimal 40%, sedangkan 60%-nya tetap milik kita. Tujuannya untuk apa? Saat nanti rapat umum pemegang saham, porsi suara kita akan lebih besar, seperti itu. Nah, itu strateginya. Kan kita rela hanya sampai 30%, tapi pas pertama kita presentasi itu kita melemparnya ke bawah dulu, misal di 10% dulu kita tawarkan. Lalu nanti biasanya investor akan nego, nanti deal maksimal di 30%. Tapi kalau di 30% juga investor belum deal, maka sudah waktunya untuk menghentikan presentasinya dan mencari investor yang lainnya. Karena supaya bisnis bisa berjalan dengan lama, kita juga harus merasa nyaman untuk berdiskusi dan juga bekerja sama dengan investornya tersebut. Oke. Terus yang ke-8 kesalahannya yaitu exit plan. Maksudnya gimana? Dalam menyusun bisnis dan rencana bisnis itu sebelum kita presentasi ke investor, kita juga harus menyusun rencana exit plan untuk semua pihak. Semua pihak itu baik untuk kita maupun untuk investor-investor yang sudah menyetorkan dananya di kita. Nah, exit optionnya itu ada 3. Yang pertama akuisisi, merger, dan juga IPO. Untuk akuisisi itu perusahaannya itu dijual, dan nanti uang hasil penjualannya akan diberikan ke investor. Sedangkan untuk merger itu jadi dua perusahaannya dijadikan satu, yaitu seperti Gojek dan Tokopedia menjadi Goto. Terus untuk IPO itu maksudnya dijual ke masyarakat luas, seperti nanti akan ada di bursa saham dan kepemilikannya juga bisa dibeli oleh masyarakat luas secara langsung, seperti itu. Terus kesalahan yang ke-9 yaitu action paradox. Action paradox itu apa? Jadi ada beberapa kesalahannya itu. Yang pertama, pas presentasi itu semangat banget. Kalau dibilang angkanya itu ada di 150% untuk semangatnya, sedangkan eksekusi bisnisnya itu kenyataannya hanya 30%. Nah, ini sangat umum ya di bidang bisnis, karena mungkin di awalnya itu sangat semangat, lalu begitu bisnisnya dijalani itu eksekusinya di lapangan hanya 30%. Nah, ini sebuah kesalahan yang sering banget terjadi. Dan juga action paradox yang kedua itu target tidak tercapai, organisasi tidak disiapkan untuk execute. Itu karena tadi pada saat presentasi powernya bisa dibilang 150%, sedangkan pas dieksekusi bisnis itu hanya sampai 30% saja. Terus untuk paradoks yang ketiga itu mencari investor sama dengan spending plan. Jadi maksudnya gimana? Dalam mencari investor kita juga seperti yang sudah bilang di awal tadi, itu harus menyiapkan detail keuangannya itu seperti apa. Nah, spending plan ini maksudnya misalkan kita mau minta ke investor pendanaan sekitar 10 miliar untuk kita berikan share sahamnya sebesar 30%. Nah, itu kita juga harus mendetail uang 10 miliar itu akan digunakan untuk apa. Misalnya 2 miliar dibangun untuk pabriknya, 3 miliar dipakai untuk operasional dan lain sebagainya. Itu harus didetailkan sampai sedetail mungkin. Jadi jangan sampai cuma bilang nanti 5 miliar buat produksi, tapi nggak dijelasin produksinya itu buat apa, bikin produknya yang kayak gimana, lalu alur produksinya seperti apa, produknya mau dibikin kayak gimana, pemasarannya seperti apa, itu tidak didetailkan. Itu kesalahan yang paling umum. Terus habis itu untuk kesalahan yang terakhir yaitu no mentor dan circle. Jadi nggak punya pembimbing dan lingkup networking untuk bertanya dan diskusi. Sedangkan ilmu itu di bidang bisnis itu sangat dinamis ya. Jadi di bidang bisnis itu kita butuh mentor dan juga circle yang positif untuk mengembangkan bisnis tersebut. Dan juga kita harus punya mentor yang satu visi dan misi dengan kita. Karena kalau enggak, nanti setiap diskusi yang ada malah diajak debat terus. Sedangkan kita butuh mentor dan juga circle yang positif dan dinamis dalam mengembangkan bisnis supaya bisa saling bersinergi dan juga berkolaborasi, seperti itu. Baik, selamat bergabung sejawat-sejawat semua yang baru datang.
untuk topik utamanya seperti itu sudah saya sampaikan. Adakah yang ingin ditanyakan terkait investor dan bisnis? Nah, baik, dari Kak underscore ingin bertanya, ini pembahasan mengenai investor. Apakah semua bisnis itu butuh investor? Baik, kembali lagi di awal tadi udah beberapa saya sebutkan, jadi nggak semua bisnis itu butuh investor. Kembali lagi kita sebagai owner dari bisnisnya itu, yang pertama, apa kita ingin bisnis yang kita bangun itu pure 100% kepemilikannya itu ada di kita saja, atau kita rela untuk berapa puluh persennya itu dimiliki oleh pihak luar. Tapi juga harus dilihat dari 100%-nya itu, kalau kita lihat secara nominal, kalau nggak ada investornya kita punya 100% kepemilikan saham tapi valuasinya hanya sekitar 200 juta. Sedangkan kalau kita dapat investor yang dari private equity maupun dari angel investor, dapat suntikan dana sekitar 10 miliar dan kita punya 60%-nya, berarti kan kita dapat valuasi kepemilikan saham kita ada 6 miliar. Jadi kembali lagi ke masing-masing pengusaha, apakah dia ingin punya 100% dari bisnisnya tersebut sehingga tidak perlu ada kerjasama dengan orang lain, tidak perlu ada tekanan untuk bekerja sama dan mempertanggungjawabkan laporannya ke orang lain, itu berarti mungkin tidak perlu mencari investor. Sedangkan kalau orang yang dia ingin fokus benar-benar mengembangkan usahanya dan ingin usahanya cepat berkembang, mungkin emang nggak bisa dipungkiri kalau dengan adanya investor itu akan mempermudah keuangan untuk meningkatkan dan mengembangkan bisnisnya tersebut. Dan juga selain menggunakan investor, sebenarnya juga ada beberapa cara seperti yang dari Wardah tadi, yaitu menggunakan return earning atau loan. Loan itu pinjaman. Seperti itu. Selamat bergabung Kak Siju. Seperti itu Kak Mata-Mata Tengil. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Masih dibuka pertanyaannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait investor dan juga bisnis? Baik, pertanyaan kedua. Bagaimana jenis perusahaan yang disukai oleh investor? Oke, ini bagus banget pertanyaannya. Perusahaan yang disukai investor itu kayak gimana? Jadi perusahaan yang disukai investor itu perusahaan yang potensinya bagus. Potensinya bagus itu seperti apa? Jadi perusahaan yang potensinya bagus itu perusahaan di mana dia produknya jelas, marketnya jelas, dia
memang membuat produknya berdasarkan peluang dan juga masyarakat yang membutuhkan. Jadi tidak asal bikin produk karena keinginan dari ownernya, tapi dia emang benar-benar bikin produk itu karena untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitarnya. Jadi dia emang produknya itu jelas dan tidak subjektif gitu. Jadi emang dia objektif. Oke. Terus yang kedua itu belum terkenal perusahaannya. Nah, perusahaan yang belum terkenal ini biasanya menjadi inceran para investor-investor. Gimana? Maksudnya jadi perusahaan yang nggak terkenal itu biasanya masih under value. Jadi investor itu untuk invest dana yang belum terlalu besar biasanya sudah akan mendapatkan porsi sahamnya itu lebih besar dibandingkan untuk perusahaan-perusahaan yang sudah terkenal. Jadi akan lebih menguntungkan bagi investor maupun bagi perusahaannya juga kalau diinvest saat belum terlalu terkenal. Oke, terus yang ketiga yaitu belum banyak orang yang tahu, itu sama aja dengan yang tidak terkenal barusan. Dan yang terakhir secretly amazing. Jadi perusahaan yang secretly amazing itu perusahaan yang produknya jelas, terus belum terkenal, dan juga manajemen maupun orang-orang di balik manajemennya itu juga bagus. Jadi manajemen produknya, terus alur produksinya, lalu manajemen marketingnya, dan juga HRD-nya, operasionalnya, akuntansinya, dan semuanya itu bergerak dengan baik. Dan orang-orangnya juga orang-orang yang memang mengetahui untuk bisnis tersebut itu harus bagaimana, dan untuk marketingnya itu harus ke segmen yang seperti apa. Jadi itu bisnis yang secretly amazing. Jadi ada 4 itu. Yang pertama, potensinya bagus. Yang kedua, tidak terkenal. Yang ketiga, belum banyak orang yang tahu. Dan yang keempat itu secretly amazing. Oke, seperti itu. Terus yang ada pertanyaan lagi terkait dengan laporan pertanggungjawaban ke investor. Laporannya berupa apa saja? Untuk laporannya ini sebenarnya untuk beberapa investor itu lebih fleksibel. Ada yang cuma minta dikirimin laporan keuangan, ada yang cuma minta dikirimin laporan penjualan. Nah, untuk laporannya ini sifatnya lebih fleksibel aja sesuai dengan kepribadian dari masing-masing investor gitu. Apalagi kalau investornya itu dari family maupun kolega, itu biasanya lebih santai lagi. Untuk mendapatkannya juga, untuk investor dari family maupun kolega biasanya cuma ngobrol-ngobrol lalu beliau tertarik untuk invest di bisnis kita, maka langsung diinvest, biasanya seperti itu. Dan untuk laporannya juga lebih santai. Tapi untuk laporan secara umum itu pertama ada laporan keuangan, itu bisa laporan penjualan dan juga laporan neraca, laporan laba rugi, lalu laporan arus kas dan lain sebagainya, dan juga laporan mengenai manajemennya, baik itu manajemen operasional maupun manajemen produksi dan lain sebagainya. Jadi untuk laporan-laporannya itu biasanya dijadikan satu dan dikirim, mungkin bisa bulanan atau per kuartal, seperti itu biasanya. Nanti setelah itu saat pemberian laporan juga biasanya akan diadakan meeting untuk membahas strategi ke depannya itu seperti apa untuk mencapai target-target yang lebih diharapkan lagi, seperti itu. Apakah sudah menjawab? Baik, sudah. Oke. Terus oh ya, mau nambahin sedikit. Untuk cara presentasi ke investor itu ada beberapa ya. Jadi nggak semua bisnis itu presentasi ke investornya itu sama. Jadi bisnis yang beda itu cara presentasi ke investornya juga berbeda juga. Jadi nggak semua bisa disamaratakan, artinya seperti itu. Karena ada 2 jenis bisnis, yaitu bisnis yang sudah terbukti menghasilkan profit atau keuntungan, dan yang kedua itu bisnis yang baru berupa rencana atau proposal bisnis. Jadi belum dimulai bisnisnya tapi dia sudah mencari investor. Nah, 2 bisnis tersebut adalah 2 bisnis yang berbeda. Jadi untuk yang bisnis yang pertama, untuk bisnis yang sudah terbukti keuntungannya itu, untuk pitchingnya atau untuk presentasi ke investor itu yang pertama dari presentasi produknya dulu, mengenai bagaimana ini produknya, terus lalu akan diceritakan juga apa alasan atau background story dari produknya tersebut. Lalu juga akan diceritakan mengenai produk tersebut itu bagaimana cara dari produk tersebut untuk mengatasi masalah yang disebabkannya. Jadi dari produk tersebut gimana caranya produk tersebut itu bisa menyelesaikan masalah marketnya itu, gitu intinya.
Terus setelah itu yang kedua yaitu untuk market opportunity. Jadi dari produk tersebut segmen marketnya ke siapa, penjualannya kayak gimana, targetingnya itu kayak apa, itu dijelaskan juga. Terus yang ketiga itu company capability, itu artinya kemampuan dari perusahaannya tersebut. Apakah sudah mampu, apakah sudah berkapabilitas untuk menciptakan produk yang seperti itu, atau masih membutuhkan bantuan dari investornya atau membutuhkan bantuan dari pihak ketiga dan sebagainya, itu juga perlu dijelaskan. Terus yang keempat yaitu historical revenue, karena ini jenis bisnis yang pertama itu bisnis yang sudah terbukti menghasilkan keuntungan, harus dijelaskan juga untuk keuntungan, riwayat keuntungannya. Jadi dari investor itu juga akan melihat track back ke belakangnya itu, apakah bisnisnya emang profit, apakah bisnisnya itu emang menghasilkan keuntungan yang diharapkan, atau bisnisnya ini hanya di kertas saja targetnya berapa miliar, namun di realisasi itu tidak ada keuntungannya dan juga tidak ada usaha untuk mencapai keuntungan juga. Itu harus di track back juga. Terus yang kelima itu di proyeksi bisnis dan finansialnya, itu nanti juga akan harus dipresentasikan bagaimana keuangannya itu akan dikelola dan bagaimana bisnis tersebut akan di manage dalam waktu mendatang gitu. Terus yang keempat yang keenam yaitu entrepreneurs profile, itu dari CEO-nya maupun dari foundernya, co-foundernya, dari manajemennya, itu juga sangat berpengaruh, karena beberapa investor itu sudah kayak ada ikatan dengan beberapa pengusaha, karena mungkin sudah kenal, sudah tahu kepribadiannya, sudah tahu sifatnya seperti apa, itu akan lebih mudah. Jadi meskipun usahanya itu baru dimulai, tapi sebelumnya pemimpin dari usahanya itu sudah memiliki banyak bisnis dan sudah bekerja sama dengan investor tersebut, maka akan lebih mudah bagi usaha baru tersebut mendapatkan pendanaan. Terus yang ketujuh yaitu berapa sih nominal yang diminta dan berapa value share yang akan diberikan dari sahamnya. Jadi misalkan mintanya 5M dan akan kita kasih sebesar 20% dari kepemilikan total sahamnya, itu harus dipresentasikan juga. Sedangkan untuk tipe bisnis yang kedua yaitu bisnis yang baru berupa proposal atau baru rencana. Itu biasanya bisnis yang high risk tapi lower valuation. Itu gimana? Jadi yang pertama harus dijelaskan juga product presentationnya, yang kedua market opportunity atau peluangnya, yang ketiga company capability, namun yang keempat langsung ke proyeksi bisnis dan finansial. Jadi nggak ada penjelasan mengenai historical revenue karena bisnisnya juga baru, namanya proposal dan belum berjalan gitu, gimana mau ada historical revenue-nya. Terus habis itu lanjut ke entrepreneur yang profile, terus yang terakhir baru ke nominal dari investasinya itu berapa dan persentase sahamnya itu berapa gitu. Jadi bedanya hanya di bagian riwayat keuntungannya saja. Seperti itu. Baik, ada yang ditanyakan lagi? Sambil saya baca notulen nih, karena saya tipe orang yang mungkin sedikit lebih mudah untuk mempresentasikan sesuatu kalau dicatat terlebih dahulu, jadi tidak terlewat untuk poin-poin yang akan saya sampaikan. Karena yang namanya ide juga kadang cuma muncul, tiba-tiba hilang, jadi saya catat dulu tadi sebelum presentasi. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi? Baik, mungkin di sini sejawat yang hadir di sini bukan hadir untuk mengetahui apa kesalahan sebagai pengusaha. Mungkin di sini ada yang hadir sebagai mau jadi investor nih di perusahaan orang. Mungkin mau tahu gimana sih tips dan trik untuk mencari perusahaan yang bagus supaya nggak salah dalam investasi, supaya nggak boncos dalam investasi. Itu yang pertama, jelas dipastikan dulu kredibilitas dan juga profil dari entrepreneur ataupun dari pemimpin usahanya tersebut. Gimana? Itu sekarang udah zamannya digital ya,
bisa di track juga untuk secara online profilnya dia seperti apa, bisa dari LinkedIn maupun dari media sosialnya. Itu di track juga bagaimana riwayat usahanya, karena dari situ kita juga bisa tahu apakah dia tipe orang yang bertanggung jawab atau dia tipe orang yang hanya buru-buru di awal saja lalu setelah mendapatkan dana dari kita itu langsung pergi. Itu juga harus dipastikan. Yang pertama dari sisi ownernya, yang kedua itu dari sisi bisnisnya apakah sudah jelas. Menggunakan bisnis model kanvasnya juga bisa diperhatikan apakah sudah jelas targeting marketnya, targeting produknya, apakah sudah jelas juga untuk channel distribusinya, lalu untuk key partnernya, lalu untuk cost structure dan lain sebagainya, itu apakah sudah jelas. Itu bisa diperhatikan dari bisnis modelnya, karena dari situ kita bisa tahu apakah pengusaha ini memang serius berbisnis atau cuma asal-asalan mulai bisnis saja. Itu bisa diperhatikan dari situ, dari bisnis modelnya, dari bisnis plan-nya. Terus abis itu yang ketiga dari sisi, yang pertama kan tadi dari sisi ownernya, yang kedua dari sisi bisnisnya, yang ketiga dari sisi produknya. Nah, untuk produknya ini apakah produknya jelas dan apakah masalah yang ingin diselesaikan itu memang masalah yang real. Karena beberapa pengusaha juga mungkin hanya suka untuk berbisnis saja tapi tidak membangun bisnis itu berdasarkan realita. Jadi dia membangun bisnis itu subjektif bukan objektif. Padahal seharusnya jika ingin produknya itu laris, produknya itu laku, itu harus objektif, karena melihat market juga. Setelah dites dan setelah di riset itu memang produknya itu tidak bermanfaat dan tidak menyelesaikan masalahnya, ya buat apa. Jadi untuk melihat produk itu supaya bagus atau enggaknya bisa dilihat dari tadi historical review-nya, apakah bisnisnya itu sudah menghasilkan keuntungan sesuai yang ditargetkan atau bisnisnya itu masih cuma di kertas aja angka-angka keuntungan yang diharapkannya itu. Jadi itu bisa jadi patokannya juga. Jadi tiga itu biasanya. Yang pertama dari pengusahanya, yang kedua dari bisnis plan-nya, yang ketiga dari produknya, seperti itu. Oke. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, saya rasa cukup untuk live IG pada malam hari ini. Mengingatkan kembali untuk live IG yang di Instagram yang pertama yaitu dopa_Indonesia, itu rutin setiap Selasa dan Kamis jam 8 malam. Sedangkan untuk yang di IG yang kedua itu yang di Daily Dopa itu rutin setiap hari Rabu dan Jumat jam 8 malam juga. Oke. Sampai jumpa di live IG yang berikutnya. Terima kasih.